Hai semua, aku mau share tentang beberapa contoh pekerjaan di luar negeri yang terkadang kita di sana itu hidupnya itu banyak sekali menerima di luar ekspektasi kita kayak gitu ya. Contohnya, ini contoh ya. Jadi untuk kalian yang pemula baru itu bisa menjadi simak video saya dari satu dan satunya karena ada beberapa itu yang saling berkaitan ya. Jadi kalau kalian hanya menonton satu video itu tidak akan paham apa yang saya share, apa yang saya ceritakan. Contohnya, pekerjaan dan keadaan yang di luar ekspektasi kita, di luar angan-angan kita, di luar anggapan kita kayak gitu. Contohnya apa ya? Satu ya, ada beberapa sebenarnya. Saya akan ceritakan satu demi satu. Di Indonesia itu kita dikasih job, kontrak kerja kita itu misalnya hanya menjaga satu bubu, satu rumah, ada kamar sendiri. Kalian share room dengan bubu kalian atau kalian itu berbagi kamar dengan bubu kalian. Terus setelah kalian sampai di sana, ternyata kalian itu pekerjanya memang di rumah bubu dan memang share room dengan bubu kalian, dan ternyata ada permintaan dari anaknya bubu. Semisal dari anaknya bubu itu kalian ingin membersihkan setiap seminggu satu kali itu membersihkan rumahnya kayak gitu. Apakah kalian berhak menolak? Kalau saran saya ya, kalian kalau jobnya itu sudah ringan hanya menjaga bubu, satu job seperti itu dan kalian itu banyak waktu longgarnya. Kalau hanya satu minggu satu kali disuruh minta tolong untuk membersihkan rumah yang satunya itu, rumahnya anaknya bubu maksudnya, itu kalian terima saja ya, karena kalian datang dari Indonesia itu ke sana itu melalui proses yang panjang, itu memang di luar kontrak kita ya. Tapi kalau sudah sampai di sana dan kalian itu memang benar-benar banyak jam longgarnya, kalian bersihkan saja. Jangan komplain dan bertanya, job aku tidak ada membersihkan anaknya bubu kayak gitu ya. Jadi ini kan suatu hal yang di luar gambaran kita waktu kita itu masih di Indonesia, kontraknya seperti ini, kok ternyata jobnya tuh di sana ada tambahan. Solusinya gimana? Terima saja. Semisal kalian dikasih uang tambahan sama si anaknya nenek, kalian terima. Semisal tidak pun kalian juga tetap harus bersabar daripada kalian mencari job lagi, proses lagi, potongannya itu tidak bisa mencukupi atau mengembalikan waktu kalian itu bekerja di sana. Misalnya kalian menunggu visanya itu juga tidak mungkin 1 bulan, paling enggak 2 bulan, terus potongan lagi semisal 3 bulan, nambah lagi 5 bulan. Jadi kalian kayak membuang-buang waktu saja. Jangan kalian merasa aku harus keluar dari job ini karena tidak sesuai kontrak kayak gitu ya. Ada satu lagi contohnya, kalian jobnya itu menjaga satu anak, tiba-tiba anaknya kakaknya bosnya itu nitip juga di situ. Gimana yang kita lakukan? Ya terkadang gambaran-gambaran itu nggak semua sih, cuman sebagian itu ada yang seperti itu ada. Jadi kalian itu kayak ada pekerjaan tambahan, contohnya menjaga anaknya itu dititipkan ke situ, masih kecil, ditinggal kerja sama orang tuanya, dititipkan seperti di situ, itu ada ya. Jadi untuk kalian yang bekerja di sana itu siap-siap itu mengalami hal-hal seperti ini ya. Ini memang di luar kontrak, cuman ada, memang kejadian seperti itu ada. Jadi lebih baik tuh kalian selama anak itu masih bisa diatur baik dan bisa dijaga oleh kalian, kalian mampu kerjakan saja. Terus ada lagi yang misalnya di sana itu kalian itu ada kamar sendiri, ada tulisan one room share untuk pembantunya kayak gitu ya. Ada kamar disediakan untuk pembantunya. Dan setelah sampai kalian di sana itu tidak ada kamar. Yang ada itu semisal gudang. Gudang tidak bisa disebut kamar karena gudang itu adalah tempat menaruh barang-barang. Tapi ingat kembali ya, kita perlu mengingatkan lagi atau bertanya sama CC yang udah lama di sana. Aku di Indonesia itu kerjaanku itu katanya di rumah bosnya ada satu kamar dan ternyata aku ditaruh di gudang. Itu masih beruntung ya. Kalian itu di sana yang jelas ada ruang tertutup, meskipun itu gudang, itu masih nyaman ya. Semisal kalian itu ditempatkan di ruang tamu itu sudah sangat tidak nyaman, tapi kalau ditempatkan di gudang ada tempat alas tidurnya itu masih nyaman ya. Karena apa ya, kita pahami terlebih dahulu ya, Hong Kong, Singapura,
jangan samakan dengan Taiwan ya. Kalau Taiwan di sana itu kalian rumahnya satu orang, satu orang majikan itu rumahnya bertumpuk 2, 3, kamar kalian luas, bahkan kalian bisa loncat-loncat lari-lari ke sana itu sudah biasa. Tapi kalau Singapura dan Hongkong itu beda ya, di sana itu tanah sangat mahal, kita menyewa apartemen itu juga mahal, sedang pekerjaan di sana itu juga susah nyarinya, bos kita mengambil kita itu juga menggaji, menyiapkan tempat tidur itu kayak double-double gitu pengeluaran mereka. Sedangkan mereka itu benar-benar ingin ada orang yang membantu pekerjaan mereka, jadi mereka juga bekerja, mereka memasrahkan anak mereka itu kepada kita sebagai pembantunya, dan mungkin mereka itu sebenarnya juga ingin menyediakan tempat yang lebih baik, cuman karena keterbatasan ekonomi dan keterbatasan kemampuan mereka, jadinya cuman bisa memberikan kita semisalnya ya di bawah tempat gudang itu, terkadang juga iya. Di dapur iya memang ada. Jadi kalau kalian itu di rumah kalian itu benar-benar semisal anaknya 2 gitu ya, anaknya 1 dan dia punya kamar sendiri 1, tuannya 1 kamar, anaknya 2 itu 1 kamar. Satu rumah di sana itu rata-rata itu hanya ada 2 kamar. Jadi kalian pikirkan mahal banget di sana itu. Penyewaan rumah itu mahal. Saya sebutkan lagi ya, di sana itu tidak ada orang yang punya rumah di sana, itu semuanya nyewa. Semuanya setiap bulan itu harus bayar. Entah itu nyewa 50 tahun, 90 tahun, atau seumur hidup itu semuanya setiap bulan harus bayar. Dia mau bayar per bulan atau per tahun atau per berpuluh tahun itu mereka semua bayar, tidak ada yang memiliki. Jadi untuk menyediakan tempat untuk kalian itu diharapkan kalian itu menyiapkan diri ya, diharapkan maklum. Semisal kalian bayangkan ya, kalian semisal di sana itu punya tempat tidur seperti itu ya, di depan TV, di ruang tamu, cuman di gelar kasur di depan rumah TV, bos kalian itu ada kamarnya, anaknya kalian itu juga ada kamarnya kayak itu, kalian cuma ditempatkan di depan TV atau mungkin di dapur, kalian terima saja. Insya Allah ya, semisal kalian membayangkan seperti itu ya, kalau kalian ingin hidupnya nyaman, kumpulkan gaji kalian, nanti kalian pulang saja membangun rumah yang besar buat kamar kalian itu senyaman mungkin. Jadi di sana itu kalian itu masih berjuang, jadi sabar-sabarkan dulu saja. Jadi kejadian di sana itu mungkin juga kalian itu dipekerjakan 2 rumah. Istilahnya juga bukan 2 rumah sih, cuman hanya membantu sebentar gitu aja 1 hari. Biasanya sih dikasih uang tambahan gaji. Semisal 1 hari mengerjakan pekerjaan ini dikasih uang lagi $150 atau 300.000 senilai uang Indonesia. Itu kalau bosnya baik, dan misal dia nggak ngasih, kalian boleh juga iseng-iseng bertanya apa ada tambahan gaji. Terus kalian dititipi anaknya, misalnya anaknya saudaranya itu juga bisa. Misal dititipin bobonya saudaranya itu juga bisa. Terus tempat tidur ini 3 kisah ini biasanya menjadi tidak boleh orang tahu kayak gitu. Jadi tidur kalian di ruang dapur pun terkadang tidak boleh dikasih tahukan ke orang, tapi mau gimana lagi ya, di sana juga tempat itu susah, maksudnya mahal gitu, jadi terpaksa bos kalian itu naruh di situ. Tapi selama dia juga berperilaku baik, dia itu tidak malam hari itu sudah jamnya tidur, dia tidak nongkrong di depan TV, sedangkan kita di sebelahnya itu sudah waktunya istirahat, itu tidak perlu lagi dikomplainkan ya, kecuali kalau dia memang tidak berperilaku baik, kalian bisa mengadukannya ke agent kayak gitu ya. Ini 3 hal yang rata-rata di sana. Nanti kalau semisal ada tambahan akan aku posting ulang ya. Jadi selama di PT itu benar-benar persiapan mental kalian ya. Ada beberapa pekerjaan itu tidak sesuai gambaran kalian ya. Semisal rumahnya itu kayak kecil, terus ternyata di sana itu besar. Tapi rata-rata di sana itu kamarnya 2 ya. Kalaupun kamarnya lebih dari 2 itu biasanya orangnya itu ada tempat tidur sendiri untuk kalian. Tapi kalau cuma 2, dia punya 1 anak yang sudah besar. Kalau kalian tidak tidur di bawahnya, berarti kalian tidur di luar, maksudnya di ruang tamu atau di dapur. Jadi persiapkan mental kalian ya, jangan sampai. Ini saya menggambarkan ini bukan untuk menakut-nakuti kalian ya, tapi untuk gambaran. Tidak semua gambaran di sana itu pekerjaan itu bagus. Ada sebagian itu kalian tidak bisa membayangkan, oh ternyata aku mendapat pekerjaan seperti ini, tempat tidur seperti ini, di lantai misalnya. Itu ya bisa kalian persiapkan gitu. Oh ternyata perasaannya itu kalian bisa menyiapkan diri kayak gitu ya. Next aku lanjut videonya.